Momentum Investor, bertemu lagi dengan Vita. Saya akan membagikan analisa satu saham yang kinerja sudah all time high. Tapi apakah masih diskon? Dengan PBV 0,8 per 4 kali dan NPM 28%, ini menjadi salah satu perusahaan di pasar saham dengan kinerja yang meroket. Berikut adalah nama perusahaannya: PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia Tbk dengan kode saham TKIM. Seperti biasa, disclaimer on ya. Video ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Pastikan selalu analisa ulang sebelum bertransaksi agar Anda mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Berikut adalah analisanya. Yang pertama, aset. Kas dan setara kas turun tipis dari 194,3 juta dolar menjadi 193,8 juta dolar. Melihat dari data historisnya, maka terlihat kas mulai naik kembali di 2021 dan turun sedikit di kuartal ini. Persediaan perusahaan turun dari 282 juta dolar menjadi 252 juta dolar atau turun 10%. Namun bila melihat data historis, maka persediaan mulai naik kembali bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Dari pertumbuhan persediaan terlihat bahwa terjadi peningkatan persediaan di mana level peningkatannya seperti tahun sebelumnya. Total aset meningkat dari 3,1 miliar dolar menjadi 3,2 miliar dolar atau meningkat 4%. Dari historisnya terlihat adanya tren peningkatan aset dari tahun ke tahun. Bila melihat secara detail, persediaan hanya menempati porsi 7% dari total aset. Sedangkan yang paling besar adalah untuk investasi pada entitas asosiasi yang memiliki porsi 62% dari total aset. Ini karena perusahaan melakukan investasi pada PT Oki Pulp and Paper yang bergerak di bidang penghasil pulp dan kertas. Yang kedua, liabilitas. Total liabilitas perusahaan turun dari 1,4 miliar dolar menjadi 1,3 miliar dolar atau turun 3%. Dari data historisnya juga terlihat tren penurunan yang cukup kentara sejak 2019 lalu, dan penurunan ini dibarengi oleh debt to equity ratio yang semakin rendah, menandakan perusahaan semakin sehat dari tahun ke tahun. Yang ketiga, ekuitas. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya meningkat dari 1 miliar dolar menjadi 1,1 miliar dolar. Saldo laba selalu terlihat meningkat dari tahun ke tahun. Kami optimis saldo laba akan terus tumbuh di tahun ini. Ekuitas perusahaan meningkat dari 1,7 miliar dolar menjadi 1,9 miliar dolar atau naik 9%. Bila melihat data historis, maka rasio saldo laba terhadap ekuitas selalu naik dari tahun ke tahun, bahkan juga terlihat dari kuartal ke kuartal. Ini menandakan profitabilitas yang terus naik dari tahun ke tahun, yang menyebabkan perusahaan dapat tumbuh secara konsisten. Yang keempat, pendapatan. Penjualan neto naik dari 524 juta dolar menjadi 601 juta dolar atau meningkat 15%. Secara historis, penjualan dari sejak tahun lalu telah meningkat, di mana proyeksi konservatif manajemen ada di kisaran 5%, yang berarti 1,075 miliar dolar, merupakan proyeksi tertinggi sepanjang sejarah sejak 2016 lalu. Di kuartal 2 ini telah mencapai 601 juta dolar sehingga menyisakan target 526 juta dolar di 2 kuartal dalam tahun ini. Apakah perusahaan akan mampu memenuhi target ini? Klik like dan subscribe supaya Anda mendapatkan notifikasi mengenai update emiten ini. Yang menarik adalah adanya pendapatan dari PT Oki Pulp and Paper yang berkontribusi menambah pendapatan sebanyak 127 juta dolar, meningkat dari tahun lalu sebesar 94 juta dolar atau naik 34%. Ini berarti perusahaan
perusahaan telah berhasil dalam investasinya. Ini selaras dengan proyeksi permintaan pasar di Asia akan pulp. Permintaan akan pulp ini akan terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Secara detail kita bisa melihat porsi penjualan yang terbesar adalah dari ekspor, sedangkan lokal menempati 48% dari total penjualan. Terjadi peningkatan penjualan ke Eropa sebanyak 375%, Afrika 1%, Amerika 61%, Timur Tengah 114%, dan lokal 44%. Sedangkan penjualan ke Asia dan lainnya mengalami penurunan. Meskipun terjadi penurunan di dua segmen, namun penjualan dari tahun sebelumnya masih tetap mengalami peningkatan. Yang kelima, laba. Laba pemilik entitas induk meningkat dari 118 juta dolar menjadi 167 juta dolar atau meningkat 42%. Kita bisa melihat laba yang terus naik dari tahun ke tahun, dengan proyeksi laba juga akan mencapai all time high-nya di tahun ini. Yang keenam, cash flow. Kas neto dari aktivitas operasi meningkat dari 16 juta dolar menjadi 48 juta dolar. Cash flow terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun dengan adanya tren penurunan dari sejak 2021 lalu. Melihat dari data akrualnya, maka akan terlihat selalu tinggi. Bila dilihat secara detail, menurut kami penyebab terbesar adalah karena piutang yang meningkat 130% dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan 2018, maka piutang akan selalu tinggi saat penjualan juga tinggi. Jadi ini kami nilai tidak bermasalah. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan selalu membagikan dividen namun dengan yield sangat kecil. Ini menjadikan saham ini hanya cocok untuk mengejar capital gain ketimbang dividen. Yang kedelapan, rasio finansial. Walau dalam masa inflasi dan kenaikan harga bahan baku yang tinggi, perusahaan ternyata mampu menurunkan beban penjualan ke level terendahnya. Ini yang menjadikan perusahaan makin efisien dan menghasilkan laba yang makin tinggi. Rasio ROE dan NPM pun terus mengalami peningkatan dari sejak 2021 lalu. Namun secara ROE belum mampu menembus kinerjanya yang superior di tahun 2018 lalu. Pada saat video ini dibuat, level harga ada di 7.650. Harga telah breakout dari konsolidasi sejak awal September. Dari garis MA pun terlihat telah menunjukkan rally yang lambat. Secara teknikal ini berarti harga telah bergerak reversal. Hal yang cukup menggembirakan karena harga terlihat tidak bergerak kemana-mana sejak tahun lalu. Aset turnover pun menunjukkan tren kenaikan dari tahun sebelumnya. Kita juga bisa melihat telah terjadi peningkatan sejak kuartal sebelumnya. Rasio gross profitability diproyeksikan akan melebihi tahun sebelumnya yang merupakan all time high-nya. Ini berarti perusahaan akan mencetak pertumbuhan kinerja 2 tahun berturut-turut. Yang kesembilan, valuasi. Dengan PER 4,8 kali, maka terlihat masih murah bila dibandingkan dengan historisnya. Secara PBV 0,8 kali pun juga masih murah dibandingkan rata-ratanya di kisaran 1,1 kali. Dengan menimbang kinerja yang superior dan ekuitas yang terus bertumbuh, maka kami valuasi harga wajar saham ini ada di 10.000 dengan PBV 1,1 kali. Valuasi ini akan bisa berubah ketika perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya ke depan. Namun karena kurang adanya prospek investasi baru ke depan, maka sampai akhir tahun ini kami proyeksikan kinerja akan bisa dipertahankan. Yang ke-10, momentum. Dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, maka kami menghitung resiko floating loss di kisaran 8 hingga 23%. Resiko cukup tinggi mengingat harga saham pernah menyentuh 17.000 di tahun lalu. Kenaikan harga saham ke depan
depan akan mengundang aksi profit taking, sehingga tekanan penjualan saham akan lebih besar berpeluang terjadi. Dengan risk reward 1,3 kali, maka kami nilai cukup rendah. Ini karena ketidakseimbangan antara upside dan downside yang cukup tinggi, ditambah ketidakpastian prospek ekspansi ke depan yang tidak terlihat. Maka kami kategorikan saham sebagai high risk. Setelah menganalisa saham secara detail, maka kita telah sampai pada kesimpulan: 1. Investasi perusahaan pada PERT membuahkan hasil yang dapat meningkatkan laba. 2. Proyeksi penjualan akan melebihi tahun-tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan masih akan ada peningkatan kinerja yang superior sampai akhir tahun ini. 3. Efisiensi dan profitabilitas yang tinggi menunjukkan perusahaan akan bisa mempertahankan kinerjanya ke depan. 4. Valuasi masih murah, namun karena telah bertumbuh, maka resiko menjadi cukup tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan sejenis. 5. Momentum lemah dengan volatilitas tinggi. Bila ingin mengkoleksi saham ini, menurut kami sebaiknya hati-hati dan tidak masuk dengan dana yang terlalu besar. Selain itu, sebaiknya dicicil saja. Demikian analisa saham TKIM yang dapat kami sampaikan. Disclaimer on ya, seluruh analisa di video ini hanyalah opini pribadi saja, bukan rekomendasi menjual atau membeli saham. Selalu analisa ulang dan berhati-hati dalam bertransaksi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan update saham momentum selanjutnya. Bye!